Audio Jungle. Audio Jungle. Good morning, audiences. Back with me, Rizka Dwi Cahyani from the studio Asyahid News. We'll be accompanying your morning with the news around the world. Alright, today on Tuesday, 4th of November 2021, here are a row of 5 trending news that become the worldwide conversation. The fifth position of the trending topic today comes from North Korea. Head of North Korea State, Kim Jong-un, changed his dressing style and his hairstyle to become trendy and cool. This thing became a conversation and trending because of his firm and unpredictable personality, now progressing in his style. After North Korea, the fourth trending topic today came from South Korea's largest and most influential agency, SM Entertainment. Lee So-man, the 64-year-old man who is famous as founder of the SM Entertainment Agency, he has a SM Wonderland Halloween party and invites all his artists to enrich this year's Halloween. It shocked the whole K-pop stan, especially SM stan. This causes SM especially to trend across social media. The next trending comes from the film world. The Korean drama Squid Game has been released in 2021 and has achieved tremendous success. The horror fiction drama is making viewers look forward to the progress of the Squid Game Season 2. The director referred Squid Game 2 and the latest film of intergenerational war. The writer, also the director of the popular film Squid Game, Hwang Dong-hyuk, revealed about Squid Game and possibly producing Squid Game Season 2. The top 2 of trending topic today come from South Asia region, Singapore, reported 3,496 new COVID-19 cases as of noon of Tuesday, 4th of November 2021. 9 more people died from complications due to the coronavirus. The fatalities reported on Tuesday were aged between 53 and 93. All of them, except for 2 unvaccinated cases, had various underlying medical conditions. The Ministry of Health, or MOH, did not specify what these conditions were. The top 1 trending topic today comes from Indonesia, Papua Jayapura. The differences in the city vary greatly in relation to its race, language, religion, and culture because of the large population of immigration as well as the local population living in Jayapura. So, the city of Jayapura is known for its diversity and tolerance. Now, there will be an interview on a telephone with our source. Halo, selamat pagi. Iya Ibu, selamat pagi Ibu Tenri. Iya, Apakah suara saya terdengar dengan jelas? iya. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai toleransi dan keberagaman masyarakat yang ada di kota Jayapura? Oh iya, baik. Mungkin sebelum kita bahas tentang bagaimana keberagaman di Kota Jayapura, mungkin secara umum kita melihat bahwa di Papua ini memiliki beragam suku. Kurang lebih 250 suku dengan berbagai bahasa, budaya, adat istiadat, dan memiliki letak geografis yang bisa dikatakan sangat luar biasa besar dan daya akses yang sangat sulit. Iya Ibu. Berkaitan dengan keberagaman di Papua, ini khususnya Kota Jayapura, penduduk Kota Jayapura bukan hanya orang asli Papua, tetapi ada
suku-suku lain yang di luar dari Papua yang biasanya kita sebut dengan orang pendatang, ya kan? Iya, Ibu ya. Ya. Nah, proses interaksi antara masyarakat, orang asli Papua dan orang pendatang ini yang begitu majemuk tidak selalu berjalan mulus. Kita melihat ada kalanya terjadi percekcokan, perselisihan, bahkan benturan-benturan di dalam masyarakat. Nah, ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi relasi-relasi atau hubungan antara masyarakat Papua dengan orang pendatang. Misalnya, faktor kesukuan, persoalan-persoalan kesenjangan, atau perbedaan yang terjadi dari berbagai aspek kehidupan kita. Misalnya berkaitan dengan ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan berbagai aspek kehidupan yang lain. Nah, namun hingga saat ini semuanya itu masih bisa dapat terkendali dan ditangani, khususnya oleh pemerintah dan pihak keamanan. Nah, perjumpaan orang pendatang dengan orang asli Papua menjadikan kota Jayapura sebagai wilayah yang multiras, multi etnis, multi agama. Iya, Bu, Nah, benar. perbedaan yang ada tidak menjadikan masyarakat ini berhenti melakukan interaksi terus-menerus. Walaupun terjadi konflik, tetapi itu berjalan secara berlanjut dan terus-menerus. Karena kita tahu pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Benar, Nah, Bu. jadi baik orang pendatang maupun orang asli Papua sama-sama saling membutuhkan dan saling mempengaruhi dalam berbagai kebutuhan. Nah, makanya sampai saat ini saya melihat hubungan itu tetap berjalan dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada. Nah, untuk mungkin perbedaan secara agama, budaya, ras, suku, adat istiadat ini menjadi sesuatu yang unik sekaligus menjadi kekuatan yang besar dalam kehidupan kita di Kota Jayapura. Nah, mungkin kalau berkaitan dengan agama, kita melihat dengan banyaknya pemeluk agama, yang mungkin ya di Papua kan kita melihat mungkin pada umumnya agama Kristen ya, karena itu dari orang asli Papua. Tapi ada agama lain yang datang, orang pendatang yang memeluk agama lain, khususnya misalnya Islam ya. Itu kan banyak juga yang masuk ke Kota Jayapura. Dan di sini orang bebas untuk membangun rumah ibadahnya. Ke jumlah rumah ibadah antara pemeluk agama satu dengan yang lain bisa dikatakan sama jumlahnya. Misalnya Kristen dengan Islam. Jumlahnya banyak. Dan di sini tidak ada pelarangan untuk membangun rumah ibadah. Nah, ini menunjukkan toleransi umat beragama di Papua, khususnya Kota Jayapura, sangatlah besar. Iya. Orang bebas untuk memeluk agama, orang bebas untuk membangun rumah ibadah, orang bebas untuk beribadah. Tidak ada pelarangan, tidak ada konflik dalam hal itu. Tidak ada penutupan rumah ibadah. Jadi kalau saya lihat dari sisi ini, di Jayapura ini sangat baik sekali. Nah, dalam upaya mengatasi masalah-masalah yang tadi saya katakan terjadinya konflik itu tidak bisa dihindari, tetapi berkat adanya kerjasama dari tim Tiga Tungku. Tim Tiga Tungku itu adalah pemerintah, adat, agama. Bisa duduk sama-sama mencari jalan keluar terhadap konflik-konflik sosial yang ada di masyarakat. Nah, peranan mereka di sini cukup efektif untuk merukunkan masyarakat yang dengan berbagai perbedaan dan berkaitan dengan toleransi beragama. Nah, itu yang saya lihat di Kota Jayapura. Begitu, Bu. Baik, Bu, atas tanggapan dan pendapat. Saya terkesima dengan penjelasan Ibu. Kemudian ada perihal yang kedua mengenai apa tanggapan Ibu mengenai sikap toleransi yang dimana ketika kaum Muslim menjalankan ibadahnya, kaum non-Muslim membantu untuk menjaga dan menertibkan keamanan, dan begitu pula sebaliknya. Baik, Ibu mungkin bisa memberi tanggapan.
Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa sekali yang belum tentu di tempat lain bisa dilakukan. Nah, saya melihat di negara kita ini ya khususnya di Kota Jayapura, hal itu sudah dilakukan, di mana jika orang Muslim Idul Fitri, itu yang non-Muslim menjaga keamanan. Begitu juga sebaliknya di hari Natal, orang Muslim yang menjaga keamanan. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat baik dan luar biasa dan harus terus-menerus dipertahankan. Jadi biarlah perbedaan agama itu menjadi persoalan pribadi individu dengan sang pencipta, tetapi hubungan sosial antar masyarakat itu tidak boleh perbedaan itu dijadikan alasan untuk memberi jarak antara satu dengan yang lain. Nah, mungkin seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas tanggapan-tanggapan yang diberikan. Baik, terima kasih juga. Iya, Semoga Ibu. menjadi referensi yang baik ya untuk tugas kalian. Iya Bu, terima kasih banyak. Iya, Selamat sama-sama. beraktivitas. Here's a live report from the place with our reporter Nur Fadilah. Okay, Nur Fadilah, the time is yours. Alright, thank you for our presenter Rizka Dwi Cahyani. Okay, audiences, with me Nur Fadilah reporting live from Kufkam, Jayapura, Papua. Here, I am currently with one of our sources, Mrs. Umu Khulsum, who is the chairman of the neighborhood peace in this locale. Selamat pagi Bu Umu. Iya, selamat pagi. Sebagai warga masyarakat yang baik, bagaimana pendapat Ibu mengenai sikap toleransi dan keberagaman yang ada di Kota Jayapura? Baik, sikap toleransi yang ada di Kota Jayapura ini alhamdulillah cukup menjunjung tinggi nilai kebersamaannya, kemudian saling menghargai, saling menghormati antar suku, ras, dan agama, seperti itu. Kemudian untuk khususnya untuk di wilayah kami ini, alhamdulillah saling menghargai, saling menghormati juga di antara sesama, baik antar suku, agama, dan ras. Demikian. Baik, selanjutnya apa upaya yang dilakukan Ibu selaku Ketua RT di wilayah Kufkam untuk melestarikan sikap toleransi atas keberagaman yang ada? Baik, upaya kami untuk melestarikan hal tersebut yaitu diantaranya kami mengadakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan atau kerja bakti, dan juga kami mengadakan penjagaan posisi kambing. Jadi dengan kegiatan tersebut biasanya dari warga yang berlainan suku, agama, ras saling bekerja sama untuk menciptakan kebersamaan seperti itu, dan juga menciptakan keamanan di lingkungan kita. Baik, terima kasih banyak Bu atas partisipasinya. Iya, Selamat kembali beraktivitas lagi. Iya, baik, terima kasih. Now, there will be an interview on a telephone video with two other sources. Now, we're connected with our two sources, so let's go straight to the first one. Baik, kita sudah terhubung langsung dengan dua narasumber lainnya. Langsung saja, selamat pagi Kak Lutfi Isnaini. Selamat pagi. Oke, baik Kak, sebagai salah satu warga Kota Jayapura, menurut Anda bagaimana kondisi keberagaman masyarakat yang ada di Jayapura? Menurut saya untuk penduduk Jayapura sendiri itu terdiri dari banyak beragam banget suku bangsa yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu rata-rata banyak banget di Papua. Begitu ya. Cuman untuk lokasi tempat tinggalnya kadang ini ya masih per daerah itu mayoritasan. Jadi kalau misalnya untuk daerah A mayoritas suku apa, daerah B mayoritas suku apa, kayak gitu. Oke. Baik Kak, apakah hal tersebut menjadi pengerat atau malah pemecah antar masyarakat? Untuk individu sendiri, jika tergabung dalam suatu organisasi atau dalam lembaga atau satu lingkup, itu tuh tidak ada diskriminasi ya. Tapi kalau misalnya untuk secara keseluruhan, mungkin karena itu tadi, karena satu wilayah itu didominasi oleh
suku yang berbeda-beda. Jadi ketika ada konflik, kayak contohnya aja kemarin di Jalan Baru itu, ya konflik antar suku itu sering terjadi, walaupun nggak sering sih, kayak jarang, tapi adalah sesekali kayak gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak atas kesediaannya Kak Lutfi. Oke. Sekarang kami lanjut kepada narasumber terakhir, kepada Saudari Intan Amalia. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas kok, jelas. Baik, selaku salah satu mahasiswa di Universitas Cendrawasih, bagaimana tanggapan Anda mengenai keberagaman masyarakat Jayapura, yang mana keberagaman itu menjadi perekat dan pemersatu perbedaan yang ada di Jayapura? Ya, jadi benar ya, saya tuh adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Cendrawasih, dan emang benar bahwa mahasiswa di Uncen itu banyak sekali dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke. Mungkin ada ya, di fakultas saya sendiri, di FKM juga, banyak banget mahasiswa yang dari berbagai macam suku di Indonesia. Nah, tapi dengan adanya perbedaan suku tadi, keberagaman tadi itu justru menurut saya sendiri ya, karena saya yang kuliah di sana sampai semester 5 ini, tidak ada yang namanya, bukan nggak ada sih, saya belum melihat adanya diskriminasi seperti itu, pengucilan, dan mungkin karena kita kan udah mahasiswa ya, udah pada dewasa juga kan, jadi bisa saling mengerti lah satu sama lain, saling menghargai juga. Jadi kayak ketersinggungan itu jarang banget sih kalau yang saya temui di fakultas saya. Jadi bukan berarti kita ada perbedaan terus jadinya saling mengucilkan gitu sama satu sama lain, terus jadi nggak ngobrol, nggak tegur sapa, nggak kayak gitu sih. Tuh. Baik, lalu bagaimana tanggapan Anda tentang perbedaan suku, ras, bahasa yang ada di kampus Universitas Cendrawasih? Ya, dengan adanya perbedaan itu yang saya bilang tadi, bahwa karena mungkin kita sebagai mahasiswa juga udah dewasa, jadi udah bisa saling menghargai dan mengerti satu sama lain lah. Jadi nggak ngebuat adanya seperti tembok pembatas gitu loh. Jadi nggak saling sapa, nggak saling ngobrol tuh nggak ada. Oke. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Intan Amalia atas partisipasinya. That concludes the interview with our sources. I am Nur Fadilah, reporting from KUFKAM Jayapura, Papua. Back to the studio. Alright, Nur Fadila, thanks for the report. And audience, that's how we deliver today's news. See you in the next Asia Hate News. Thank you.